Rahayu, ini isyarah kami tanggal 11 Maret 2025 bertepatan dengan Super Semar. Cuma aku uploadnya hari ini malam Jumat ya, tanggal 13 Maret 2025. Jadi ini video ini kita ambil tanggal 11 Maret 2025 berdasarkan isyarah yang kita dapatkan dan kita musyawarahkan sebelumnya ya. Jadi ini Mas Agus ini sudah tak sambil telepon itu ya, itu ngambil sesuatu yang aku suruh ya. Nah, ini video nih. Hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 bertepatan dengan hari Super Semar, surat dari Semar atau surat perintah 11 Maret. Tonggak berdirinya Orde Baru atau juga disebut tonggak berdirinya peradaban baru. Videonya sudah tak upload di bawah tentang surat perintah 11 Maret atau surat Semar atau Super Semar. Apa ini nanti yang akan disimbolkan dan diisyarahkan oleh alam leluhur dan Tuhan? Aku kurang ngerti ya, tapi kita disuruh untuk ini ya. Satu, mengambil daun pepaya 1 lembar, 1 tangkai yang itu. Ini dos pepaya ya. Kemudian ada videonya ya untuk pengambilan. 2 tali debok pisang. Kemudian 1 kayu ya. Tadi Mas aku sudah ambil kayu, dapat kayunya seperti itu. Tidak dos, kayunya dos. Nah, terus 3 koin uang ya. Itu ada di isyarah mimpi ya, koin itu ya, dimana dipasang sebagai ranjau ya. Nah, ranjau kok isinya koin tapi meleduk. Nah, itu koinnya itu settingan dos dekat dos itu tidak sengaja kita mendapat koin. Tadi itu beli apa? Beli bako ya. Beli cengkeh apa bako tadi itu dapat koin ya. 500 sama tengah 200. Nah, itu 200 ya. 500, 200 ya. 500 ini simbol dari 500 tahun Sabdo Balon Nagih Janji ya. Ada kaitannya dengan Wahyu. Lalu batang tebu, daun tebu, pupus tebu. Nah, 1 batang daun pupus tebu. Lalu tak caruk kerikil ya, 1 genggam kerikil. Nah, kita akan baca ini nanti ya, apa maksud dari simbol-simbol yang diarahkan leluhur ini. Nanti ada kesimpulannya itu apa ya. Kita akan baca. Aku ya nggak ngerti, Mas aku tuh suka nggak tahu ini nanti apa ya, kesimpulannya apa. Yang ini ki semua dari alam ya, melalui bimbingan langsung dari alam leluhur dan Tuhan. Kita akan baca. Itu debok tadi ya dos ya. Iya. Tali debok ya dos ya. Iya. Sekarang kayunya dulu dos. Kayunya dulu.
Bila kayu dus. Kayunya dulu ya. Kayu tersebut secara tidak sengaja ya tadi diambil Mas Agus itu kok yo ono pakume ya. Paku dan kayu itu merupakan satu kesatuan ya Dus ya. Kayu ini seperti bangunan rumah, atap rumah ya, seperti rumah ya. Seperti bangunan menyimpulkan ya simbol dari rumah yang ada atapnya. Kemudian simbol juga dari bendera. Bendera kan Dus? Simbol juga dari gapuro ya, pintu gapuro ya. Iya. Pintu gapuro. Terus apa balik ya Dus? Baliknya Dus, baliknya. Oh Dus. Garuda dan seorang orang ya. Berarti sama ya, Bu? Yang tengah apa sih tengah? Yang tengah apa? Garuda tok ora ketok. Garuda saja. Terus yang sebelah sama berarti Garuda dan orang ya. Ya. Berarti kita tri tunggal lagi. Ya. Yang tengah itu ada Garuda, kemudian kanan kiri ada Garuda dan orang ya. Itu padha karo ratu sak kembaran Dus. Raja atau ratu sak kembaran ya. Kalau dalam ramalan atau apa ya, buku Ki Wangsit Siliwangi ya, pokoknya kan akan ada ratu sak kembaran gitu ya, ratu sak kembaran ya. Itu simbol pemimpin yang sebenarnya mereka itu satu, pada karo pemimpin antara Gapuro Utara dan Gapuro Selatan, gabungan antara merah dan putih. Itu ada simbol orang ya, orang atau pemimpin atau Garuda. Sebenarnya itu adalah satu sosok Garuda, satu Garuda, tapi apa ini menjadi simbol dua sosok pemimpin. Sebenarnya mereka adalah satu kesatuan kan loh Terus dalam satu rumah ya, atau satu bendera, satu simbol bendera, atau dalam satu pintu gapuro. Jadi intinya ya dalam satu kerajaan ya, dalam satu kerajaan ya, itu ada dua sosok ratu atau raja kembar perjalanan, sak kembaran ya. Ngono Dos. Aku mau tarik kesimpulan sementara tentang isyarah leluhur alam dan Tuhan yang diberikan kepada kami melalui daun ranting pohon kering yang kita ambil, di mana isyarah ini berkaitan dengan perjalanan beliau sang pinilih, sang pewaris tahta Satrio Piningit Satrio Pinandito Sindisian Wayu atau sang Ratu Adil atau sang Garuda. Sejauh mana perjalanan beliau sampai sekarang ini? Sekali lagi, kami hanya sebagai kepanjangan tangan dan penyambung lidah dari leluhur alam dan Tuhan, karena leluhur sudah tidak ada, sudah tidak bisa bicara secara langsung, jadi meminjam tubuh-tubuh kami untuk menyampaikan pesan-pesan ini kepada semuanya ya. Yang percaya silahkan, yang tidak percaya juga tidak apa-apa. Yang jelas ini sebenarnya hanya saya gunakan sebagai arsip saja. Video ini sebagai arsip perjalanan dari
perjalanan kami yang kita lakukan sudah beberapa tahun ini dalam rangka mengumpulkan daun ranting pohon kering untuk kita susun menjadi satu kesatuan pohon yang utuh, atau dalam arti kita mengumpulkan sejarah yang hilang atau sejarah yang sudah dikaburkan terkait dengan bangkitnya kembali peradaban baru menuju kepada Indonesia mercusuar dunia, bangkitnya kembali Atlantis dan bangsa Lemuria yang telah hilang, ya, bangkitnya kembali Majapahit Pajajaran yang hilang, bangkitnya kembali 12 suku Yahudi yang hilang, Yahudi asli, ya, bangkitnya kembali keturunan dari Bani Israel, Nabi Ibrahim, Yakub yang asli, juga bangkitnya kembali negeri Saba terkait dengan Raja Sulaiman dan Ratu Belkis. Mungkin di masa lampau ini hilang, ya, atau karena suatu bencana atau apapun itu. Kemudian ada pihak-pihak yang berusaha untuk mengkaburkan sejarah atau menghilangkan jejak sejarah, yang mana sebenarnya semua itu ada di Pancer, di mana Pancer tersebut adalah berada di wilayah yang kami telusuri ini. Semoga nanti menjadi benar adanya suatu saat nanti kalau sudah waktunya untuk dibuka. Dan itu oleh pihak-pihak tertentu dihilangkan dari sejarah agar tidak diketahui sebenarnya bahwa awal dari peradaban dunia, awal mula alam semesta dan manusia beserta makhluk lainnya itu adalah ada di Pancer yang berada di Nusantara, terutama terkhusus di wilayah yang kami sekarang ini telusuri. Jadi kami melakukan hal ini adalah tanpa bimbingan oleh siapapun, guru, kiai, atau siapapun. Semua real atas bimbingan langsung, ya, dari alam, melalui alam, yang disampaikan oleh alam, leluhur, dan Tuhan. Satu, itu melalui daun ranting pohon kering yang kita kumpulkan. Di situ kita baca dari tempat A ke tempat B sesuai dengan isyarah dan petunjuk. Kemudian kita tarik satu kesimpulan. Yang kedua, dari mimpi. Yang ketiga, dari penglihatan yang kita lihat secara langsung, ya, seperti ini. Kemudian yang keempat itu dari bisikan yang ada di telinga. Yang kelima itu dari sesuatu yang kita alami di setiap harinya secara nyata. Kemudian kita padukan di situ dan kita tarik satu kesimpulan dan kita ambil kuncinya. Seperti itu, ya, perjalanan kami. Jadi saya akan tarik kesimpulan sementara tentang kayu yang kita ambil, ya. Sekali lagi ini menggambarkan perjalanan beliau, ya, sang pinilih, ya, 1001 dari 1000 perjalanan, ya, yang asli, ya. Sekali lagi siapa beliau kita tidak tahu karena kita hanya pengumpul, pencari, ya. Kemudian dari daun ranting pohon kering tersebut, ya, bukan berarti kita sebagai beliau yang kita sebut di situ sebagai Satrio Piningit Sang Ratu Adil, itu bukan.
Kita sekali lagi hanya kepanjangan tangan ya, hanya dipinjam raga kita untuk mengungkap kembali sejarah atau sesuatu yang hilang ya, untuk kita raih kembali, karena itu adalah milik dari kita yang menjadi pewaris asli ya. Kita semua ya, kita semua, kita seluruh bangsa Nusantara ya. Terlepas itu dari benar dan tidaknya, nanti biar alam, Tuhan dan leluhur nanti yang akan membuktikan melalui beliau sang penilih, sang pewaris sah ya, yang akan membuka semua ini. Nanti siapa beliau ya kita tunggu saja. Sekali lagi, kita hanya pengumpul, pencari daun ranting pohon kering, dan pengambil simbol-simbol serta kunci-kunci yang dititipkan leluhur kepada kami ya. Jadi apa makna dari kayu ya yang kita ambil, itu juga spontan aja kita ambil ya. Pagi itu, malam itu kita dapatkan isyarah ya, melalui mimpi. Kemudian kita seperti biasa pagi itu kita musyawarahkan ya, itu bertiga. Untuk saat ini kita bertiga, kalau dulu ada Mbak Virgo, yang Mbak Virgo sekarang masih dengan perjalanannya. Jadi ini kita selesaikan sama aku, Mas Agus, dan adikku yang ada di Jakarta. Kemudian yang ada di lapangan itu ya saya sama Mas Agus ya. Kita selesaikan bertiga untuk sementara ini ya. Jadi kita pagi itu, terus kamu disuruh ngambil kayu apa ya, enggak tahu, pokoknya ambil kayu. Nanti kamu video ya, kamu dapat kayu apa. Kebetulan Mas Agus ada di toko, di belakang toko, di situ dia ke belakang, kita sambil video sambil teleponan ya. Nah, tak suruh video ngambil satu kayu, dan kayunya ternyata bentuknya seperti ini, seperti yang di video tadi. Nah, kesimpulan sementara apa artinya? Kayu ya, kayu tersebut satu itu bermakna sebagai bendera ya, bentuknya seperti bendera ya. Jadi ini menyimpulkan simbol dari bendera. Kemudian malamnya Mas Agus itu bermimpi tentang koin ya. Dan secara tidak sengaja paginya itu menemukan satu koin 200-an itu di rumah. Kemudian dia beli tembakau atau cengkeh, kemudian mendapatkan 2 koin 500-an. Seperti ini ya koinnya. Dan setelah kita lihat tadi, koinnya itu ada yang 2 itu ada tulisan 500 sama gambar dari seseorang ya, atau yang kita simbolkan itu adalah sebagai pemimpin, karena ada 2 koin kembar. Jadi itu satu kita maknai sebagai 2 sosok sak kembaran, seperti yang ditulis oleh Siliwangi dalam Ugo Wangsit Siliwangi, dan ramalan dari Joyoboyo juga Ronggo Warsito ya. Ada ratu sak kembaran di situ ya, dengan simbol Garuda ya. Garuda itu ya simbol dari sang pewaris ya, atau beliau sang penilih ya, Garuda. Jadi satu itu bermakna bendera dengan 3 koin ya. Jadi bisa dimaknai itu adalah satu bendera atau simbol kekuatan atau simbol dari suatu kerajaan atau suatu istana atau suatu negara atau suatu peradaban mungkin ya, yang di bendera tersebut itu ada simbol
Garuda. Ya seperti yang kita miliki sekarang ini, Garuda Pancasila. Jadi ada satu bendera di mana di simbol bendera tersebut itu disimbolkan ada dua sosok ratu sak kembaran dalam satu Garuda. Jadi satu Garuda itu ada dua sosok ratu sak kembaran. Atau dua sosok ratu sak kembaran tersebut adalah satu kesatuan dari simbol Garuda. Atau satu bendera tetapi ada dua sosok sak kembaran. Satu bendera tapi ada dua sosok pimpinan sak kembaran, ya. Kemudian koin tersebut juga bisa kita maknai sebagai tri, ya. Tri tunggal, yaitu bersatunya Brahma, Wisnu, dan Siwa. Kalau Dewi ya bersatunya Parwati, Kali, dan Dewi Sati, ya. Jadi itu Tri Manunggal, Trisula, Tritunggal, Trimurti, dan Tri sebagainya. Jadi bendera yang mengandung simbol Tritunggal atau Trimurti atau Trisula. Seperti itu. Kemudian makna yang kedua, kayu tersebut adalah sebagai simbol dari rumah, ya. Rumah dengan atapnya, ya. Jadi rumah di sini bisa bermakna ya rumah, kemudian bisa bermakna suatu negara, bisa bermakna suatu pemerintahan, bisa bermakna suatu istana atau kerajaan, bisa bermakna juga sebagai suatu peradaban, di mana sama di dalam rumah tersebut itu berisi yang pertama itu dua sosok ratu sak kembaran atau simbol Garuda, sang Garuda, ya. Juga bisa bermakna satu rumah berisi tiga simbol sosok, ya, Brahma, Wisnu, Siwa atau Tri tunggal yang berada dalam satu kesatuan, yaitu Garuda atau rumah dengan simbol Garuda. Kemudian makna yang ketiga itu adalah sebagai simbol dari pintu gapura, ya. Itu kalau pintu gapura biasanya sepasang, ya, itu ada kanan dan kiri. Jadi di situ ada simbol pintu gapura, itu maknanya adalah penyatuan dari gapura utara, gapura selatan, juga gapura tengah, ya. 3, ya, dengan simbol 3 koin tadi. Jadi penyatuan 3 menjadi 1. Jadi di situ ada simbol pintu atau pintu masuk atau gapura, kemudian ada simbol bendera, kemudian ada simbol rumah. Jadi lengkap. Kalau kita berada dalam suatu lingkungan rumah, itu biasanya kan ada satu depan itu adalah pintu masuk atau pintu gapura, kemudian di samping pintu gapura tersebut ada bendera, ya, dengan simbol dari Garuda, ya, bendera dengan lambang Garuda, ya. Bendera dengan lambang Garuda, baru ngeh. Jadi Garuda tadi itu sebagai lambang, ya. Lambang, ya, lambang Garuda. Jadi situ sudah lengkap. Rumah dengan bendera kebangsaan, dengan pintu gapura,
dan dengan lambang burung Garuda. Jadi itu kalau negara itu ya sudah lengkap, ada negara, ada lambang burung Garuda, kemudian ada bendera. Ya, jadi sudah lengkap. Jadi penyatuan dari 3 Tritunggal, di mana 3 tersebut ini nanti akan menyatu dalam satu sosok terpilih. Ya. Nah, di antara 3 ini nanti siapa sebagai sosok terpilih yang menjadi wadah atau rumah atau menjadi Garuda dari 3 sosok tersebut? Ya, kita tidak tahu ya. Tapi di sini mengandung 3 sosok ya. 3 sosok yang disimbolkan dengan Brahma, Wisnu, Siwa dalam satu rumah. Nah, di antara 3 sosok tersebut ada satu sosok yang mengandung ketiga-tiganya. Nah, ini nanti dari 3 sosok tersebut itu siapa? Ya. Secara nyata ini nanti juga ada 3 sosok. Ya. Kemudian di antara 3 sosok terpilih ini ada satu sosok yang menjadi terpilih di antara terpilih-terpilih yang lainnya, yang disebut dengan Garuda. Ya, itu kesimpulan sementara. Kemudian kita lanjutkan untuk membaca yang selanjutnya ya. Ini video ini. Untuk sisi nah kerikil ya. Kerikil itu coba kamu olah tarik dulu, Dos. Kerikilnya kamu olah tarik dulu. Apa ini? Jadi kesimpulannya tadi ada 2 sosok, raja atau ratu sak kembaran ya. Ini apa Dos terusan Dos? Zoom. Ini sosok Cina Dos. Kayak sosok Cina atau sosok Tionghoa. Iku sing bunder atas iku bunder itu kayak kok kupluknya Dos, kupluk atau songkok lho Dos. Nah, ya itu seperti songkok atau topi ya atau apa itu? Songkoknya babah Cina kalau. Ya. Terus bawah itu kok sing bawah lintip itu apa Dos? Kayak menapak dalam satu apa ya? Kan tanah loh iki. Coba daun pepaya. Ya belum kita dapatkan jawaban ya. Daun pepaya di daun pepaya. Rata dur, kayak rata dur, rata atas itu. Simbol 45 itu simbol bintang ya. Daun pepaya itu simbol bintang atau cahaya atau lampu. Gitu terus. Bintangan di situ ada 5. Ciro lupa mau ya 5 simbol bintang, cahaya atau lampu atau 5 Pandawa. Iki sebagai payung atau tempat berteduh dari sosok tersebut Dos. Tadi Dos, tidak Dos. Nah, aku tadi kan di situ kan aku bilang simbol dari rumah atau simbol dari pintu gapura atau simbol dari bendera ya, dengan ada koin ya, ada koin yang disimbolkan 2 ratu sakembaran ya. Jadi iki maknanya ngene, orang berteduh di bawah pohon atau payung, bawah pohon kan iku kan. Nah, terus yang satu simbolnya kan rumah. Nah, rumah. Jadi iki ada satu kesimpulan yang sama, Dos. Pohon dibuat untuk berteduh, rumah juga dibuat untuk bernaung atau berteduh ya.
Jadi membuat rumah atau satu kerajaan ya, atau satu pemerintahan atau satu peradaban atau satu negara kan terus, atau juga peradaban pintu kan, pintu gapura kan berkara peradaban baru kan, membuat satu peradaban baru atau rumah baru atau pintu gapura baru dengan yang di dalamnya ada pimpinan ya, pimpinan sak kembaran ya, raja atau ratu sak kembaran yang bekerja sama. Intinya satu rumah ada dua raja atau ratu sak kembaran ya, yang bersama-sama menjalankan atau membuka peradaban baru, pohon baru. Dimana kan sudah kita bilang bahwa kita mengumpulkan daun ranting pohon kering ini adalah menyusun. Setelah kita kumpulkan daun ranting pohon kering yang kita kumpulkan itu, kita susun untuk menjadi satu kesatuan pohon yang utuh, sehingga pohon tersebut bisa berguna atau bermanfaat untuk berteduh dan lain sebagainya, berlindung, berteduh dan lain sebagainya. Sama tuh kerajaan atau peradaban ya, pintu peradaban baru ya. Nah, jadi ini intinya rumah baru atau pohon baru dus. Rumah baru atau pohon baru dus. Dengan dua pemimpin sak kembar, dua pemimpin kembar ya. Terus jadi kemarin kan menerima wahyu ya, video pertama itu kan menerima wahyu sudah turun kan untuk beliau kan. Kemudian yang kedua Super Semar kan, surat perintah 11 Maret ya, dipersenjatai kan begitu. Nah ini membuat rumah atau membuat gapura baru atau membuat ibaratnya menanam pohon baru ya, pohon ya, atau tumbuh atau apa itu ya, ibaratnya ya kerajaan lah, terus peradaban baru lah, terus intinya terus yang bisa digunakan untuk berteduh semua orang. Wahyu, habis menerima wahyu kemudian menerima surat perintah ya, habis menerima surat perintah untuk apa? Surat perintah untuk bekerja membuat menyusun peradaban baru, menyusun rumah baru, menyusun daun ranting pohon kering tersebut untuk menjadi satu kesatuan pohon yang utuh, sila ketiga, pohon beringin. Nah, ataupun juga menjadi bintang, istana bintang terus. Jadi di situ ada simbol bintang kan, pepaya, daun pepaya itu tadi kan 5 kan, itu simbol bintang kan, sila 5 kan, 5 sila tadi ada simbol Garuda. Jadi ini simbol dari istana bintang. Dan itu simbol bintang. Kemudian itu adalah simbol gapura atau rumah atau istana atau kerajaan ya. Istana bintang. Yo, istana beliau ya, yang dibuat oleh Sang Satria Piningit, Sang Pinilih, Sang Pewaris tahta yang sah. Istana bintang terus. Tuh, lagi saya belum coba daun tebu. Mana daun tebu? Nah, saya akan baca daun tebu ya. Daun tebu kamu potong-potong jadi 5 terus. Baru yang disebut dengan istana bintang. Dari awal aku sudah nyebut bintang. Wah, susunannya ternyata membuat istana bintang. Jadi itu tadi ada simbol orang atau orang Cina, itu ada simbol manusia lah intinya. Penghuni ya, penghuni rumah bintang kan. Penghuni dari istana. Jadi membuat istana yang bisa dibuat bernaung untuk semua orang, atau membuat pohon yang rindang yang bisa berguna untuk semua orang ya. Coba kui sebaran ora tadi. Oke. Ya, berkaitan. Prikile gak usah ikut netok wae. Kita. Peruntukan yang dhuwure ngono lho, heeh. Peruntukan yang rumah sing gawe kuwi terus rumah sing mbok bikin itu lho. Nah.
Iki. Terus sebelah kan rumah istana besar ya, istana besar. Istana. Apa terus itu terus? Ini rumah, kita mau bikin rumah ya terus. Walah ngene lho terus. Jadi yang depan itu gapura terus. Sing depan itu gapura. Lah terus sing belakang itu rumah atau istana. Jadi iki rumah istana sing lengkap, ono pohone, ono tanemane, ada manusianya, ada orangnya, juga ada pimpinane, ngono lho Dos. Dengan jadi ini sudah merupakan istana sak gapurane lho Dos. Sing depan itu kan gapura Dos, pintu gapura masuk ke dalam istana. Nah, di dalam istana tersebut itu sudah ada penghuninya dengan simbol kerikil tadi. Kerikil tadi kan simbol orang, jadi penghuninya banyak, orang banyak. Di mana di situ ada simbol tri ya, 3 koin atau tri ya. Dengan simbol dalam satu rumah kan Ibu, dalam satu rumah atau dalam satu istana itu ada simbol 3 koin ya, 2 koin yang sama sejumlah 500 dengan gambar yang sama ya, 2 pimpinan ya. Terus yang tengah itu simbol dari Garuda lah, kanan kiri apa itu 2 koin itu juga ada simbolnya Garuda juga. Jadi ini 3 Garuda atau Tritunggal gitu, Tritunggal. Jadi satu istana itu ada 3 ya, 3 ini terus, 3 kembar sama 1, 2 pimpinan kembar sama 1 apa gitu, 1 begitu sih ya. 2 ratu kembar, 2 raja sak kembaran, Trisula terus. Nah, itu kan simbol Trisula. Lalu ini kan rumah dan simbol segitiga juga. Nah, ngono lho, Dos. Itu berdekaro merah, putih, hitam. Simbol dari penyatuan merah, putih, hitam. Jadi satu Garuda. Ngono lho. Ini Brahma Wisnu Siwa menyatune Dewi Parwati, Sati karo Kali dalam satu rumah. Jadi ini 3 tri itu sudah menyatu terus. Sosok tri ini sudah menyatu ya. Tritunggal ini sudah menyatu gitu. Nah, simbol merah putih hitam ini sudah menyatu dalam satu rumah. Ini nanti yang akan memimpin. Dari 3 itu tadi nanti ada satu pemimpin ya. Dan 3 itu tadi, tapi mereka ini bertiga ini berjalan berkesinambungan ya. Jadi ada 3 sosok nih Dos, ada 3 sosok yang menjalankan ya, 3 sosok yang menjalankan kepemimpinan nih, berarti ya menjalankan apa mau peradaban baru tersebut, istana bintang. Di dalam istana bintang tersebut 3 sosok yang merupakan satu kesatuan atau Tritunggal atau Trisula atau tri simbol tri semuanya itu ya, untuk menjalankan pemerintahan atau menjalankan peradaban baru tersebut. Ngono lho Dos, piye le ngarani Dos? Tugas-tugas dalam peradaban baru tersebut untuk memimpin. Tapi dari 3 tersebut itu tadi nanti ada satu pemimpin, yaitu pemersatu nih. Ada satu pemimpin yang kono. Piye iki lembulek ngene lek jelas nih yo aku. Tapi yo macane secara langsung seperti ini kok jadi itu intinya di dalam satu kita sampean. Jadi intinya leluhur ini memberitahu kita tahap-tahapnya ya. Yang pertama kemarin video yang tak upload itu menerima wahyu untuk beliau sang Satrio Peningit, Satrio Penandito Sinisan Wahyu yang kepatah atau sang pewaris saya. Kemudian yang kedua kemarin ada surat perintah 11 Maret ya. Kemudian yang ketiga ini sudah ada istana.
Jadi sudah ada istana yang disebut dengan istana bintang karena di situ ada simbol pohon pepaya yang punya lima apa itu Dus? Seperti bintang ya, cahaya atau bintang, di mana pohon kates atau pohon pepaya itu kita simpulkan sebagai lilin atau penerang atau cahaya. Aku sebut tadi bintang ya. Aku simpulkan sekali lagi ya. Tadi kan kita ngambil kerikil. Nah, kerikil tadi setelah diurat tadi sama Mas Agus itu menjadi satu sosok orang ya, yang aku sebut dengan orang Cina. Jadi itu maknanya setelah semua itu kita gabung itu adalah simbol dari manusia dari mana saja ya, dari seluruh dunia. Jadi itu simbol manusia dari seluruh dunia ya, sebagai penghuni dari simbol rumah tadi. Kemudian yang kedua itu daun pepaya. Daun pepaya itu dari dulu di video-video saya di bawah itu, kalau kita ngambil daun pepaya itu kita maknai simbol dari lilin ya, atau cahaya. Jadi batang daun pepaya itu adalah batang lilin. Nah, kemudian daun pepayanya itu adalah apinya ya, atau cahayanya ya. Jadi dulu kita sudah pernah ambil daun pepaya itu simbol dari pendeta yang videoku ada di bawah ya, yang menemukan yang mensucikan kepala dari cucu Nabi Husain ya, pendeta Nasrani ya. Jadi daun pepaya itu sekali lagi maknanya adalah simbol dari cahaya atau lilin ya, atau penerang. Nah, pohon pepaya tadi itu satu kita maknai sebagai cahaya atau lilin atau penerang. Kemudian yang kedua itu tadi aku sebut sebagai bintang karena di situ ada lima sudut ya, 5 sudut di daun pepaya tadi ada 5 sudut, jadi di situ aku sebut sebagai bintang ya. Bintang, cahaya bintang. Terus yang ketiga itu juga bisa bermakna sebagai satu kesatuan pohon yang utuh. Jadi leluhur ini mau memberitahu kita bahwa simbol kayu atau rumah tersebut itu adalah gambaran dari daun ranting pohon kering yang sudah kita kumpulkan, itu sudah jangkep atau sudah genap, kemudian kita susun menjadi satu kesatuan pohon yang utuh, yang rindang, yang bisa digunakan untuk berteduh untuk semua orang maksudnya siapa ya, tadi itu yang disimbolkan dengan kerikil itu tadi bisa bermakna sebagai orang, manusia, atau juga sebagai makhluk hidup ya. Jadi itu tadi selain bermakna sebagai cahaya, sebagai bintang, daun pepaya itu tadi juga bermakna sebagai satu pohon yang utuh yang sudah disusun dari kita ya. Ini juga bisa bermakna sebagai gambaran dari perjalanan kita. Kita kan mengumpulkan daun ranting pohon kering tersebut, kita susun untuk menjadi satu kesatuan pohon yang utuh ya, supaya bisa dipakai untuk berteduh dan berlindung untuk siapapun di situ. Nah, jadi itu adalah gambaran dari perjalanan kami, bisa juga perjalanan kami dan perjalanan siapapun yang kepatah di situ ya, terutama sang pewaris tahta atau sang Satrio Pinandito Sinisian Wahyu tersebut, bahwa sesuatu yang dikerjakan beliau atau sesuatu yang kami kerjakan, yaitu dengan mengumpulkan daun ranting pohon kering tersebut, itu sudah menjadi satu kesatuan pohon yang utuh. Jadi ranting-ranting yang kita ambil ke sana kemari itu kalau kita susun itu digambarkan sudah menjadi satu kesatuan pohon yang utuh, atau juga disebut dengan satu rumah ya. Tadi kan kita maknai sebagai rumah, istana, atau kerajaan. Jadi satu pohon yang utuh tersebut bisa dimaknai juga sebagai satu rumah yang sudah berdiri. Jadi puing-puing rumah
Itu ibarat dari daun pohon ranting kering yang kita kumpulkan. Jadi sudah jangkep, sudah lengkap menjadi satu kesatuan, menjadi satu rumah ataupun menjadi satu pohon. Kalaupun pohon itu adalah pohon yang bercahaya, kalaupun rumah itu adalah seperti rumah yang bercahaya atau rumah bintang. Begitu, yang dihuni oleh semua makhluk dengan gambaran tadi itu, kerikil-kerikil tadi itu ya. Kerikil-kerikil itu tadi adalah penghuninya ya. Jadi tempat berteduh atau tempat berlindung atau tempat bernaung untuk semua makhluk hidup ya, manusia dan semuanya ya. Kemudian di situ tadi itu ada tebu ya, daun tebu yang disuruh untuk menaburkan di atasnya ya. Itu adalah simbol dari 5 elemen ya. 5 elemen. Jadi penyatuan 5 elemen. Kita tadi kan aku nggak uraikan di sana ya, karena kita belum ya namanya juga membaca secara langsung ya. Ini baru dapat aku urai. Tadi kan tak suruh motong-motong jadi 5. Itu adalah simbol dari 5 elemen. Jadi air, api, angin, tanah, bopo angkoso. Lupa, bopo angkoso ya, sudah menyatu dalam satu kesatuan yang disebut dengan rumah atau pohon yang bercahaya itu tadi, pohon yang rindang atau pohon yang bercahaya tadi. Itu adalah penyatuan dari 5 elemen. Kemudian juga digambarkan dengan penyatuan dari 3 koin. 3 koin tadi itu adalah Brahma, Wisnu, Siwa ya, atau 3 pimpinan, di mana di dalam rumah tersebut atau di dalam istana bintang tersebut itu ada 3 pimpinan, tetapi di antara ketiga pimpinan ini nanti ada satu sosok terpilih ya dari 1001 perjalanan, yaitu sosok Sang Kinasih, sosok Satrio Piningit, Satrio Pinandita, Sinisan Wahyu ya. Jadi intinya leluhur ini tadi memberitahu kita ya bahwa semuanya itu sudah lengkap. Jadi perjalanan beliau itu tadi sudah lengkap ya, sudah komplit ya, tinggal menjalankan saja. Karena apa? Satu, wahyunya sudah turun, videonya sudah tak upload di bawah. Yang kedua, surat perintahnya atau super semarnya sudah turun, videonya juga simbol-simbol videonya kalau super semar atau surat perintahnya itu sudah turun, itu sudah saya upload di bawah. Kemudian yang ketiga, istana bintang atau tugas-tugas beliau selama ini dalam masa-masa pingitannya itu mengumpulkan serpihan-serpihan yang nanti akan dimunculkan, yaitu kebenaran dari sejarah yang hilang ya, kebenaran dari peradaban yang hilang. Itu sudah rampung, sudah jangkep, sudah selesai disusun menjadi satu kesatuan dengan simbol satu kesatuan pohon yang utuh, dengan simbol satu rumah yang lengkap dengan gapuronya, lengkap dengan benderanya, lengkap dengan lambang burung garudanya, lengkap dengan pimpinannya ya. 3 pimpinan tadi itu ya, Tritunggal, kemudian lengkap dengan 5 susunannya atau 5 elemen, yaitu ibu bumi, bopo angkoso, air, api, apa sih sini? Lupa maneh. Air, api, angin ya. Air, api dan angin. Angin, air, api, ibu bumi, bopo angkoso ya. Lengkap. Kemudian ada simbol cahaya. Jadi istana cahaya atau istana bintang 5 atau juga rumah atau peradaban baru yang penuh dengan cahaya ya, yang sudah kalau gambarannya beliau ya sudah beliau kerjakan selama ini. Kalau gambaran kami ya ini untuk perjalanan kami ya, daun ranting pohon kering kami ini sudah rampung karena sudah tersusun menjadi satu kesatuan pohon yang utuh ya. Kemudian apa makna dari cahaya atau bintang itu bisa kita maknai kalau seseorang sudah melakukan tugasnya selesai ya, beliau akan diberikan suatu penghargaan yang disebut dengan, kalau jenderal itu kan disebut dengan bintang, ada bintang 5 atau bintang berapa itu ya. Jadi di situ ada anugerah
bintang, disematkan di situ bintang. Jadi istana yang penuh cahaya yang disusun oleh beliau, atau kalau perjalanan kami ini adalah satu pohon yang utuh, menjadi sila ketiga di situ ya, yang bisa mewujudkan persatuan Indonesia atau persatuan seluruh umat manusia, di mana itu nanti menuju tonggak berdirinya peradaban baru atau munculnya kembali Pajajaran Majapahit yang hilang, Atlantis Lemuria yang hilang, munculnya kembali bangsa Israel atau Yahudi yang hilang ya, yang asli ya, yang nanti akan membawa bendera hitam atau panji-panji hitam ya, atau barisan tikus piti dan pemimpinnya barisan semut ireng ya, barisan dari si ayam timur ya, ini nanti akan siap untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang sudah disimbolkan kepada kita, kepada kami tadi itu melalui daun ranting pohon kering yang kita baca. Sudah lengkap gapuronya, rumahnya, benderanya, lambangnya burung Garuda ya, sudah ada semua di situ ya. Kemudian ada 5 elemen kan, 5 elemen itu kan ya sama juga dengan perisai dari burung Garuda ya, 5 sila ya, 5 agama, 5 sila ya kan. Jadi rumah yang bisa bernaung, satu rumah dalam satu kesatuan untuk 5 sila atau 5 agama ya, 5 perbedaan ya menjadi satu, 5 elemen tanah tadi, 5 elemen tadi menjadi satu dalam satu rumah atau satu pohon yang bercahaya atau satu rumah bintang gitu ya. Jadi intinya perjalanan beliau ini sudah dalam tahap menggapai atau sudah tergapainya istana atau rumah bintang ya, rumah yang bercahaya yang nanti digunakan untuk semua makhluk hidup berlindung, berteduh di bawahnya, yang penuh dengan cahaya atau sinar. Rahayu.